Ditambahin aja. Oh, udah. Udah. Banyak banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang dua variabel. Nah, pada kesempatan yang ini saya akan membahas tentang latar belakang, pengetahuan terbesar, tujuan, manfaat, proses pembuatan karya, karya minat dan refleksi, kesimpulan, kekuatan, kelemahan, dan tindak lanjut. Latar belakang. Saya menyukai topik ini karena sejak sekolah dasar saya telah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap topik tersebut. Pada awalnya saya memiliki ketertarikan terhadap persamaan satu variabel. Namun rasa ingin tahu terhadap dua variabel membuat saya memilih untuk mempelajarinya ya. Ingin tahuan terbesar. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ketertarikan awal saya itu pada satu variabel. Namun muncul rasa keingintahuan terhadap dua variabel, terutama mengenai cara menyelesaikannya. Rasa ingin tahu itulah yang akhirnya mendorong saya mempelajarinya lebih dalam. Tujuan dan manfaat. Saya mempelajari ini sebagai upaya untuk memperdalam ilmu dan mengembangkan rasa ingin tahu. Pengetahuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembuatan karya. Saya berdiskusi dengan guru expert yang kemudian setelah mempelajarinya lebih dalam membuat PPT ini, yang dimana PPT ini itu merupakan karyanya. Nah, pada proses menunun pembuatan PPT-nya sampai ikannya itu dalam kemarin banget. Nah, permukaannya. Nah, secara singkat, variabel itu nilai yang dapat berubah-ubah dalam matematika. Dalam matematika, variabel biasanya berupa huruf A, B, C, atau apapun itu sampai Z yang bisa melambangkan bilangan yang nilainya belum diketahui. Nah, kan variabel itu bentuknya seperti ini ya. Di sini ada persamaan. Persamaan itu ya persamaan agar variabel tersebut dapat ditemukan. Struktur persamaannya. Yang pertama ada koefisien. Koefisien itu merupakan bilangan di depan variabel yang merupakan faktor perkalian dari variabel tersebut. Dan ada variabel yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada konstanta, yaitu bilangan yang nilainya tetap atau sudah ditentukan. Contoh penerapan persamaan variabel dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghitung uang jajan. Contohnya, Andi mempunyai uang jajan 50.000. Ia membeli minuman seharga
14.000. Berapakah sisa uang Andi sekarang? Nah, sisa uang Andi sekarang itu merupakan variabelnya gitu yang harus kita cari nilainya. Yang kedua, bisa juga untuk menghitung ongkos ojol. Tarif dasar ojol adalah 5.000 ditambah 2.000 per kilometer. Jika total ongkosnya adalah 11.000, berapa jarak yang telah ditempuh? Jarak yang telah ditempuh itu merupakan variabelnya yang harus kita cari. Nah, kan tadi udah tuh satu variabel. Nah, sekarang gimana dengan dua variabel? Persamaan dua variabel adalah persamaan matematika yang memuat dua variabel, biasanya X dan Y, dengan pangkat tertinggi yaitu 1. Dua variabel memerlukan dua persamaan agar dapat ditentukan hasilnya secara mutlak. Karena satu persamaan dengan dua variabel memiliki tak terhingga banyaknya solusi. Misalnya, jika kita punya X yang jika ditambahkan dengan Y itu sama dengan 10. Itu kan baru satu persamaan. X-nya itu bisa apa aja? Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Yang jelas itu banyak banget solusinya. Makanya diperlukan dua persamaan agar variabelnya itu dapat ditentukan. Nilai X dan Y-nya bisa ditentukan. Variabel tidak bebas. Variabel tidak bebas itu merupakan variabel yang nilainya itu tidak dapat tidak bisa sembarangan. Nilainya hanya bisa didapat setelah X itu sudah ditentukan nilainya. Yang kedua ada koefisien yang tadi sudah dijelaskan dan ada variabel tidak bebas. Variabel bebas. Maaf. Variabel bebas itu merupakan variabel yang nilainya itu bisa sembarang. Yang harus ditentukan. Contoh soalnya. X tambah persamaan pertama. X tambah Y sama dengan 6. Persamaan kedua, X dikurangin Y sama dengan 2. Pertanyaannya, berapakah nilai dari X dan Y yang menjadi solusi dari dua persamaan linear tersebut? Nah, cara menyelesaikannya itu ada banyak. Ada sejauh ini yang baru saya pelajari ada 3. Yang pertama ada substitusi, ada eliminasi, dan ada grafik. Yang pertama, menyelesaikan variabel dengan metode substitusi. Metode substitusi merupakan metode yang mengubah salah satu variabel menjadi sebuah persamaan dan dimasukkan ke dalam persamaan yang lain. Nah, ini agar paham kita pakai contoh yang tadi ya. Persamaan pertama X tambah Y sama dengan 6. Persamaan kedua X dikurangin Y sama dengan 2. Nah, ini diubah salah satu variabelnya menjadi persamaan yang lain. Jadi kalau dipikirkan secara logika ya, X itu sama dengan 6 dikurangin Y. Karena apa? Karena itu X tambah Y sama dengan 6. Untuk menentukan hasil X doang, Y-nya itu harus hilang. Untuk menghilangkan positif Y itu diperlukan negatif Y. Sekarang persamaan kedua, X dikurangin Y sama dengan 2. Kalau dipikirkan secara logika, X itu sama dengan 2 ditambah Y. Agar negatif Y-nya itu hilang. Dari persamaan yang telah didapat tadi, X sama dengan 6 dikurangin Y, X sama dengan 2 ditambah Y. Diubah menjadi seperti ini. 6 dikurangin Y sama dengan 2 ditambah Y. Karena jika dipikirkan, keduanya ini sama aja. Keduanya itu adalah X. Dan kalau sudah seperti ini, itu sudah menjadi satu variabel yang bisa ditentukan nilainya. Dan jika sudah seperti itu, tinggal dikerjakan saja. 6 dikurangin Y sama dengan 2 ditambah Y. Dihilangkan 6-nya. Hasilnya min 2 Y sama dengan negatif 4. Agar hasilnya Y doang, itu perlu dibagi dengan min 2 agar
faktor perkalian Y-nya itu hilang. Jika dibagi dengan angka 2 biasa itu akan mengubahnya menjadi min Y. Dan jika telah dihitung, maka hasil Y sama dengan 2. Nah, karena hasil Y-nya sudah ditentukan yaitu 2, maka kita kembali ke persamaan yang tadi. X tambah Y kan sama dengan 6. Y-nya itu jika Y sama dengan 2, maka X tambah 2 sama dengan 6. X sama dengan 6 dikurangin 2, maka X merupakan 4. Jadi hasilnya Y sama dengan 2, X sama dengan 4. Sekarang ada metode eliminasi. Metode eliminasi merupakan metode yang menghilangkan salah satu variabel agar hasilnya dapat ditentukan. Dan menurut saya ini merupakan metode yang paling gampang karena sangat singkat dikerjakannya. Misalnya, kita pakai contoh yang tadi. Meskipun tadi jawabannya sudah ketemu ya, tapi kita coba menggunakan metode yang lain. Karena kita kan belum tahu cara menyelesaikan variabel ini dengan metode eliminasi ya. Metode ini merupakan persamaan yang tadi. Caranya bagaimana? Jadi begini, kita itu harus menghilangkan salah satu variabel agar tersisa hanya satu variabel. Misalnya, jika kita ingin menghilangkan kita ingin menghilangkan X. Caranya itu bagaimana? Karena ini ada X dan ada positif X dan positif X. Cara agar hilangnya itu kan harus dikurangin. Positif X dikurangin positif X. Jadi hasilnya kan 0. Jadi secara logika X-nya itu sama dengan X-nya itu sudah hilang. Karena X-nya sudah hilang, kita tinggal mengurangi yang lainnya juga. Y dikurangin negatif Y. Negatif bertemu negatif akan menjadi positif. Jadi Y ditambah Y sama dengan 2Y. Kemudian 6 dikurangin 2 sama dengan 4. Jadi begini hasil akhirnya. 2Y sama dengan 4. Kalau udah begini tinggal dikerjakan seperti biasa. 2Y sama dengan 4 dibagi 2. Y sama dengan 2. Kalau udah gitu kan nilai X-nya juga secara otomatis bakal ketemu kan. Nah, ini jika Y-nya sudah ditentukan, hasil akhir X-nya itu 4. Y-nya 2, X-nya 4. Hasilnya sama seperti sebelumnya kan. Nah, sekarang ada metode grafik. Metode grafik merupakan metode yang menggambar kedua persamaan dalam bentuk garis pada bidang koordinat. Nah, ini itu merupakan contoh grafiknya itu. Contoh grafik itu seperti ini. Ada garis yang ditandai setiap 1 cm atau berapapun itulah. Ini itu merupakan koordinat. Yang mendatar itu sama dengan X, yang ke atas itu sama dengan Y. Tapi kalau ininya ke bawah itu sama dengan negatif Y. Kalau yang ke kiri itu sama dengan satu, 2 sama dengan 2. Y-nya itu sama dengan 2, Y-nya 3. Nah, sekarang kita pakai yang tadi. Kan belum ditentukan ya bagaimana cara menyelesaikannya. Itu tadi baru perkenalan doang ya. Nah, sekarang kita begini. Ini kan persamaan yang tadi. Persamaan pertama, persamaan kedua. Diubah lagi seperti yang substitusi. 6 dikurangin Y sama dengan X. 2 ditambah Y sama dengan X. Diubah lagi menjadi dalam bentuk tabel. Nah, kan tadi sudah ada tuh variabel tidak bebas dan variabel bebas. Yaitu Y itu merupakan variabel tidak bebas dan X merupakan variabel bebas. Nah,
variabel bebas itu kan bisa dikarang ya hasilnya. Jadi kita karang saja. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan, karena ini sudah ada persamaan seperti ini, tinggal dikerjakan saja. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan X-nya itu 0. Jadi 6 dikurangin Y sama dengan 0. Kita cari nilai Y-nya. Kalau dipikir-pikir, 6 dikurangin berapa yang hasilnya itu 0. Itu cuma ada satu kan, yaitu 6. Maka Y-nya itu ada 6. Dan jika X-nya itu 1, maka Y sama dengan 6 dikurangin Y sama dengan 1. Dan kita harus mencari nilai Y-nya itu. 6 dikurangin Y sama dengan 1. Caranya itu bagaimana? Satunya, 6 dikurangin berapa yang hasilnya 1? Itu cuma ada 5 kan? Nah, jadi hasilnya itu 6 dan 5. Kemudian yang ini, 2 ditambah Y sama dengan X. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan X sama dengan 0 nih. 2 ditambah Y sama dengan 0. Hasilnya itu cuma ada min 2. Y-nya itu sama dengan min 2. Dan yang kedua, jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2 ditambah Y sama dengan 1. Hasilnya itu cuma ada 2 ditambah Bentar. Iya. Betul. Iya. Dan hasil akhirnya maka akan seperti ini tabelnya. 0,2 min 2 1, min 1 0,6 1,5. Nah itu tuh koordinatnya gitu. Nah kalau kita pertama coba yang ini dulu, koordinatnya 0,6 sama 1,5 dibikin dalam bentuk grafik. Nah ini grafiknya 0,6, X-nya 0, Y-nya 6. Jadi di sini X-nya 1, Y-nya 5. Jadi di sebelah sini kita tarik garis lurus. Itu emang harus panjang begini ya, supaya hasilnya bisa ditentukan. Kemudian yang ini, koordinatnya itu 0,-2, 1,-1. Kita masukkan ke dalam grafik. X-nya 0, Y-nya sama dengan min 2. X-nya 1, Y-nya sama dengan min 1. Jadi nah, ditarik garis lurus dari kedua koordinat tersebut, maka akan terbentuk seperti ini. Cara menentukan hasil X dan Y-nya itu bagaimana? Menentukan hasil X dan Y-nya itu kan di sini sudah ada 2 garis ya. Hasil pertemuan 2 garis tersebut itu merupakan hasil X dan Y. Jika hasilnya benar, itu kan bakal ada di sebelah sini ya. Hasil pertemuan kedua garis tersebut. X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 2. Sama seperti hasil sebelumnya. Kesimpulan. Jadi, variabel merupakan segala sesuatu yang nilainya bisa berubah. Dalam matematika, nilai variabel adalah hal yang harus kita cari. Dalam satu variabel, nilai variabel dapat langsung dicari. Sedangkan dalam 2 variabel, terdapat beberapa cara yang bervariasi untuk mencari nilai X dan Y-nya. Refleksi. Kekuatan. Dapat memahami konsep 2 variabel dengan cukup baik. Kelemahan. Kurang fokus saat belajar maupun saat membuat PPT dan terkadang menunda-nunda pembuatan PPT. Tindak lanjut dari kelemahan tersebut agar tidak terulang lagi.
Yang pertama, eh, fokus saat belajar. Yang kedua, fokus dengan membuat PPT, tidak menunda-nunda gitu. Jadi membuat ya membuat rencana agar tidak terulang. Sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, selamat untuk Ali yang sudah menaklukkan pelajaran kelas SMP kelas 3. SMP kelas 9 kalau nggak salah ya, persamaan 2 variabel. Untuk coba cek Bu Karina deh, kayaknya itu memang pelajaran kelas 9 kalau yang sampai ke grafiknya ya. Kepuasan Ali gimana untuk keingintahuannya 1 sampai 5? Jadi sejauh ini kan keingintahuan terbesarnya itu cara mencari nilai X dan Y kan. Dan setelah diajari gitu, itu udah puas banget sama hasilnya. Oke, alhamdulillah. Cukup dari Ibu. Semoga minat matematikanya terus berkembang. Ini mungkin satu dari banyak topik kelas minat yang sangat unik ya. Biasanya kan minat itu common ya, game, kuliner, olahraga. Tiba-tiba ada anak yang tertarik dengan variabel. Nah, itu aneh sih. Aneh in a good way ya. Unik, bukan aneh. Unik in a good way. Ya, semoga Ali akan lebih spesifik lagi, cermat mencari hal yang disukai, tinggal kelemahannya aja diperbaiki. Oke. Ya, silakan Bu Karina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ali ya. Saya masih ingat waktu beberapa kali setelah kita diskusi ketika Ibu mengenalkan satu-satu metode penyelesaian untuk mendapatkan nilai dari sebuah variabel, itu mata Ali berbinar-binar gitu ya. Karena bisa terpecahkan gitu dengan 3 metode itu, dan buat Ali cukup baik untuk memahaminya gitu, dan terbukti hari ini PPT-nya Ali cukup menyampaikannya dengan bahasa Ali dan teman-temannya mudah-mudahan sih mengerti ya gitu ya. Jadi buat Ibu itu udah good point gitu ya ininya. Kalau selanjutnya mungkin yaitu kalau Ali masih mengejar lagi, mungkin challenge Ibu ke gimana 3 variabel gitu ya. Oke, tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya betul seperti yang Bu Tari bilang, ini ada di kelas 8. Nanti di kelas 8 semester 4 ya, dipelajari untuk 2 variabel gitu. Nanti akan ketemu lagi di kelas 8. Ya, nanti ketemu lagi nanti. Iya. Baik Bu Tari itu. Ya, terima kasih banyak Bu Karina. Ali boleh bikin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf jika mungkin kalian gak ngerti karena saya nggak terlalu pandai. Terima kasih sudah menyaksikan dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada guru kelas minat saya yaitu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru tutor langsung hubungi